Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Setiap ibadah pasti memiliki keutamaan masing-masing. Demikian pula dengan puasa Ramadan yang telah Allah wajibkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. 1. Tak terbatas pahalanya. Keutamaan puasa yang pertama adalah pahalanya yang tak terbatas atau bisa dibilang unlimited. Jika ibadah lain ada angka pelipat gandaan tertentu, pahala puasa akan Allah berikan tanpa batasan pahala tertentu. Misalnya sedekah. Allah Azza wa Jalla telah menyebut pahalanya Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salah hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang memiliki arti perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi setiap yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa karenanya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ibadah lainnya secara umum pahalanya adalah 10 kali lipat sebagaimana firman-Nya, Man ja'a bil hasanati falahu asyaru amsaliha, yang memiliki arti barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Maka tidakkah kita termotivasi untuk berpuasa sebaik-baiknya, memelihara keikhlasan dalam menjalankannya, dan kemudian kita mendapatkan perhitungan langsung dari Allah yang tak ada balasnya. 2. Harum bau mulutnya. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Demikian pula kelak di akhirat, orang-orang yang berpuasa akan tercium bau harum dari mulutnya sekaligus menjadi pembeda dengan orang-orang yang di dunia tidak berpuasa. Ini keutamaan puasa yang kedua. Ini keutamaan puasa kedua sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Tidakkah kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mulut yang harum baunya, yang dengannya kita kenali sebagai hambanya. Yang berpuasa pun memiliki keutamaan saat banyak orang yang pada hari kiamat dicekam ketakutan dan kekhawatiran.
Tiga, dua kebahagiaan. Keutamaan puasa berikutnya adalah orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ketika berbuka, dia gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Inilah dua kebahagiaan yang akan kita dapatkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ketika berbuka, rasa lapar dan haus sepanjang hari hilang seketika. Bahkan saat-saat yang paling nikmat adalah pada tegukan pertama. Saat kita berbuka, rasa panas karena dehidrasi juga terobati. Saat berbuka, orang yang tidak berpuasa tidak akan merasakan kenikmatan ini. Tentu saja yang lebih istimewa adalah kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna, sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang, sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka. 4. Ibadah yang tidak ada bandingannya. Salah satu keutamaan puasa adalah ibadah ini tak ada bandingannya. Hal itu Rasulullah sabdakan ketika menjawab pertanyaan dari Abu Umamah tentang amal yang paling utama. Dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Hadis ini menunjukkan keistimewaan puasa daripada ibadah-ibadah lainnya, karena puasa relatif lebih selamat daripada riya. Puasa juga melemahkan nafsu sehingga lebih takarrub kepadanya. 5. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai, yakni perisai dari perbuatan buruk dan perisai dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. 6. Puasa adalah pengontrol nafsu. Puasa juga merupakan pengontrol nafsu, karena Rasulullah menganjurkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. 7. Menjauhkan dari neraka. Di antara keutamaan puasa adalah menjauhkan pelakunya dari neraka. 1 hari puasa setara dengan penambahan jarak sejauh 70 musim dari neraka. Tidak seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan bara hari itu dari api neraka 70 musim. Hadis jamaah kecuali Abu Dawud. Tidakkah kita ingin dijauhkan dari api
dari neraka yang kedahsyatannya sangat luar biasa, hingga setiap orang mengetahui akan takut siksa neraka. Tidakkah kita ingin dihindarkan dari neraka yang paling ringan berupa kerikil panas yang ketika diinjak otak menjadi mendidih. 8. Masuk surga. Ketika seorang selamat dari neraka, maka tempat kembalinya adalah surga. Puasa dengan izin Allah akan memasukkan pelakunya ke surga. Dari Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya berkata, perintahkan saya dengan sebuah amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah, tidakkah kita ingin Allah memasukkan ke surga yang kenikmatannya sangat luar biasa hingga membuat rindu setiap orang yang mengetahuinya? Tidakkah kita ingin masuk surga yang kenikmatannya belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan bahkan belum pernah terbayang dalam pikiran manusia? Tidakkah kita merindukan surga yang hanya dengan memasuknya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan terbesar yang membuat kenikmatan surgawi lainnya seakan tidak ada apa-apanya. Semoga dengan mengetahui 8 keutamaan puasa ini, kita semakin semangat berpuasa dan senantiasa ikhlas dalam menjalankannya. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.